Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Leveling Pemagang Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Di sini, Yu Zhang pun bertanya kepada Jiang apakah muridnya itu takut. Jiang yang mendengar perkataan dari sang guru pun menjawab, "Tidak, aku tidak takut pada apapun." Di sisi lain, terlihatlah tetua sang yang saat itu bertanya kepada Yu Zhang, "Siapa dirimu?" Mendengar itu, Fen Jian pun langsung menunjuk ke arah tetua sang sambil berkata, "Hei Pak Tua, bisa tidak kau gunakan telingamu itu dengan baik? Memegang matahari dan bulan serta memetik bintang-bintang. Tidak ada orang seperti dia di dunia ini. Di bawah Golden Core, tapi dia tidak terkalahkan. Dia adalah sosok teranggun yang ada di dunia, dan namanya adalah..." Namun tiba-tiba perkataan dari Fen Jian itu pun berhenti karena dirinya sendiri juga nggak tahu nama dari Yu Zhang. Dia pun kemudian bertanya pada Yu Zhang, "Senior, aku belum tahu siapa namamu." Yu Zhang yang melihat itu pun jadi pelangak-pelongok dan tertawa di dalam hatinya. Yu Zhang pun berkata, "Bocah ini mengatakan hal-hal yang sangat menjengkelkan. Jika karakternya tidak buruk, aku akan mempertimbangkannya untuk menjadi murid ketigaku." Yu Zhang pun kemudian berkata, "Aku adalah Yu Zhang Feng dari Nine Sword Mountain." Mendengar itu, Fen Jian pun kembali berkata, "Senior adalah Nine Sword Mountain Yu Zhang. Apakah kau ketakutan? Cepat berlutut di hadapan senior." Mendengar perkataan dari Fen Jian yang saat itu terlalu menyebalkan, tetua sang pun jadi kesal dan melepaskan auranya sambil berkata, "Dasar bocah kecil, aku akan membunuhmu terlebih dahulu." Fen Jian yang ketakutan itu pun langsung bersembunyi di balik tubuh Yu Zhang sambil berkata, "Senior, aku sangat takut. Dia sepertinya benar-benar ingin membunuhku." Dan tetua sang pun berkata, "Kau adalah Yu Zhang. Tepat pada waktunya kau datang. Jadi tolong tetaplah di sini." Yu Zhang yang mendengar perkataan dari tetua sang itu pun malah tertawa dan berkata, "Jika kau ingin aku tetap di sini, kau harus menahanku dengan kemampuanmu." Namun di sini Jutang pun maju dan berkata, "Hei Sanggong, akulah lawanmu." Di sini, tetua sang pede banget dirinya bisa ngalahin Yu Zhang sama Jutang. Tetua sang pun berkata, "Jangan khawatir, mari datang satu persatu." Dan tepat di belakang tetua sang, terlihatlah tetua Gui yang tertawa sambil berkata di dalam hati, "Aku akan melakukan sesuatu dan memberikan kejutan sebentar lagi." Yu Zhang pun kemudian berkata pada Jutang, "Kakak, kau 1 lawan 2, apakah tidak masalah?" Mendengar itu, Jutang pun berkata, "Ini masalah sepele." Dan karena Jutang saat itu mengatakan bahwa dirinya sanggup, Yu Zhang pun kemudian mengajak Fen Jian untuk pergi meninggalkan Jutang. "Fen Jian, ayo pimpin jalannya." Melihat itu, tetua sang pun jadi marah sambil berkata, "Jika kau ingin pergi, itu tergantung pada apakah aku setuju atau tidak." Dan terlihatlah lingkaran sihir tepat di ujung jari tetua sang. Dan setelah semua energi itu terkumpul, tetua sang pun berkata kepada tetua Gui, "Tetua Gui, aku akan berurusan dengan Yu Zhang, dan pengkhianat Jutang aku serahkan padamu." Namun tetua Gui kemudian memadatkan kekuatan tepat di ujung jarinya dan malah menyerang tetua sang saat itu. Tetua Gui pun berkata, "Kakak tertua Jutang, biarkan aku membantumu untuk membunuhnya." Melihat keadaan yang saat itu sangat mengejutkan, tetua sang pun jadi kaget banget dan berkata, "Hei tetua Gui, beraninya kau mengkhianati sekte Tuzao." Tetua Gui yang mendengar itu pun berkata, "Jika situasinya tidak memaksa saat itu, siapa juga yang akan bersedia menjadi tetua di sekte yang tidak layak ini?
Aku nggak akan pernah melupakan kebaikan kakak tertua Jutang kepadaku. Jutang yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, hahaha, kakak tetuamu tahu, hari ini kita dua bersaudara dan kita akan bersatu untuk membalaskan dendam saudara iparmu. Melihat keadaan yang sangat menyulitkan itu, tetua sang masih tertawa dan berkata, aku benar-benar berpikir ini akan sangat menyenangkan. Jangan lupa, kalian berada di dalam formasiku, jadi kalian gak bakal bisa apa-apa. Namun tiba-tiba, Yuzang mengarahkan pedangnya tepat ke arah formasi itu sambil berkata, formasi sampah seperti ini apa bagusnya? Lihatlah, aku akan menghancurkannya dengan satu tebasan pedang. Dan tiba-tiba, dalam hitungan detik, formasi yang baru saja dibuat oleh tetua sang itu pun langsung hancur, yang bikin tetua sang pun langsung kena mental dan berkata, itu mustahil, bagaimana kau bisa melakukannya? Dan tepat di dalam hatinya, tetua sang pun juga berkata, di antara mereka semua, yang paling aku benci adalah Yuzang Feng. Aku tidak menyangka ilmu pedang bocah ini begitu menakutkan. Yuzang yang mendengar pertanyaan itu pun menjawab, mau bagaimana aku menghancurkannya itu bukan urusanmu. Dan Yuzang pun kemudian berkata di dalam hati bahwa dia bisa menghancurkan formasi itu dengan sangat mudah. Dan setelah itu Yuzang pun pergi sambil berkata, Kak, dia akan menyerahkan semuanya padamu untuk membalas dendam. Aku akan pergi untuk mendapatkan beberapa barang bagus dulu. Mendengar perkataan dari Yuzang itu, Jutang pun berkata pada Yuzang, baiklah, kau duluan saja. Serahkan yang di sini kepadaku. Di sini, tetua Gui pun langsung memadatkan kekuatannya sambil berkata, kakak tertua, mari kita pergi bersama untuk mengalahkannya. Jutang yang mendengar itu pun juga berkata, baiklah, ayo kita serang bersama. Dan di sini tetua sang pun jadi mulai putus asa sampai melepaskan kekuatan yang sangat besar di tempat itu. Scene pun kemudian berpindah menampilkan Yuzang yang saat itu udah sampai di suatu tempat dan terlihatlah 3 penjaga yang menjaga tempat itu. Namun melihat ketiga penjaga itu, Yuzang pun berkata, aku nggak akan menebaskan pedangku. Mendengar itu, mereka bertiga pun langsung maju menyerang Yuzang sambil berkata, jangan takut, dia hanyalah bocah di alam Truyuan. Ayo pergi bersama. Namun Yuzang saat itu benar-benar gak bergerak sama sekali dan cuma melepaskan auranya aja. Namun dari aura niat pedangnya Yuzang, mereka bertiga pun langsung kena mental dan berkata, ayo kita semua mundur. Dia bukanlah sesuatu yang bisa kita provokasi. Tapi sayangnya, Yuzang gak sebaik itu untuk melepaskan musuh-musuhnya pergi. Yuzang pun kemudian melepaskan tebasan pedang ke arah mereka, yang membuat mereka semua pun saat itu sampai meninggoy. Dan setelah sampai di depan pintu, Fen Jian pun berkata kepada Yuzang, senior, ada formasi gerbang rumah harta karun. Jadi ini tidak mudah untuk diterobosnya. Namun Yuzang yang mendengar itu dengan percaya diri berkata, tidak masalah. Ini adalah inti dari formasi gerbang. Dan dalam sekejap, Yuzang pun mengarahkan pedangnya ke depan dan langsung menghancurkan formasi itu. Melihat itu, Fen Jian pun jadi kaget banget dan berkata di dalam hati, astaga, dewa macam apa senior ini sebenarnya? Tidak peduli formasi apa yang ada di depannya, semua itu bisa dihancurkan dengan pedangnya. Aku mendengar dari orang tuaku sebelumnya bahwa beberapa senior yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu pedang bisa mengalahkan semua mantra dengan satu pedang. Senior harusnya menjadi master yang seperti itu. Dan setelah itu, mereka pun langsung memasuki tempat itu. Yuzang yang melihat semua harta itu pun berkata di dalam hati, meski kebanyakan dari mereka adalah bahan tingkat huang, ada juga beberapa hal yang bagus.
Yu Zhang pun kemudian mengambil 3 pil di tempat itu sambil berkata di dalam hati, "Aku nggak menyangka bahwa aku dapat memanen 5 elemen roh Qi di dalam perjalanan ini. Dan sekarang, setelah 5 elemen roh Qi telah dikumpulkan, aku jadi bisa menerobos ke alam Golden Core." Yu Zhang saat itu juga mengambil sebuah buku dan berkata, "Xiang dan Yu Yao tidak memiliki bakat dalam kultivasi pedang. Mungkin dia bisa mencoba mantra tanah." Dan di sini, Yu Zhang pun berkata kepada Fan Jian, "Fan Jian, apakah kau sudah memikirkan rencana masa depanmu?" Fan Jian pun kemudian berkata, "Semua kerabatku telah meninggal di tangan Sekte Tuzao dan aku tidak punya tempat tujuan. Jadi aku hanya berharap bisa tinggal bersama dengan senior." Yu Zhang yang mendengar itu pun mengulurkan tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Aku terkejut melihat keberanianmu. Kau adalah bakat unik dalam menumbuhkan kultivator immortal dan aku bisa menerimamu sebagai muridku. Dan itu adalah pendapatku." Fan Jian pun saat itu langsung memberikan hormat kepada Yu Zhang sambil berkata, "Murid Fan Jian memberikan hormat kepada guru." Yu Zhang pun tertawa dan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah murid ketigaku." Xin pun kemudian berpindah ke kolam teratai. Terlihatlah Ancai yang saat itu sedang bersama dengan Heng Hong di tempat itu. Ancai pun berkata kepada Heng Hong, "Xiu saat ini telah bersembunyi." Heng Hong yang mendengar itu pun menjawab, "Baguslah kalau begitu. Dia pasti akan mengambil tindakan jika ada sesuatu yang salah." Ancai pun membenarkan hal itu dan mereka pun bertanya-tanya, apakah semuanya akan berjalan baik seperti yang diharapkan oleh senior. Heng Hong pun kemudian berkata, "Kekuatan pemimpin kita jauh jika dibandingkan dengan orang biasa. Dia pasti akan baik-baik aja. By the way, kau sangat peduli dengan pemimpin sekte. Kau tidak mungkin tertarik dengan pemimpin sekte kan?" Mendengar perkataan itu, Ancai pun langsung malu-malu dan berkata, "Apa yang kau katakan?" Mendengar hal itu, Heng Hong pun berkata kepada Ancai yang pipinya memerah itu, "Kau harus bekerja lebih keras lagi karena ada banyak sainganmu." Dan gak lama setelah itu, datanglah Master Sekte Tuzao dengan antek-anteknya. Dan setelah itu, Master Sekte Tuzao pun berkata di dalam hati, "Jika bukan untuk anakku, aku tidak akan menemui orang-orang sampah seperti kalian." Dan setelah itu pemimpin sekte pun bertanya, "Di mana anaknya?" Ancai yang mendengar itu pun menjawab, "Dia ada di tempat yang tidak bisa kau jangkau." Dan setelah itu Heng Hong pun kembali melanjutkan perkataan dari Ancai, "Kalau kau ingin Master Sekte mudamu selamat, di mana Jianglan?" Mendengar itu, Patriark Sekte Tuzao pun berkata, "Jadi namanya Jianglan. Setelah anakku kembali ke Sekte Tuzao, aku akan mengembalikannya pada Nine Sword Mountainmu." Mendengar itu, Heng Hong pun berkata, "Berarti kita tidak perlu bicara. Jika tidak perlu bicara, maka pulanglah dari tempat ini." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!